Silakan duduk semuanya, selamat hari Minggu. Terima kasih buat tim musik dan kali ini kita diberkati sama Home Batu Nunggal sama Home Mekarwangi ya. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Saya senang tim musik makin lama makin memberkati kita ya. Kalau saudara kayak suara mulai pecah-pecah gitu kan. Jadi kalau saudara ada yang suaranya pecah boleh gabung sama-sama. Kita melayani jadi berkat ya dan saya percaya itu akan membawa kita semua semakin menikmati anugerah Tuhan. Oke, saya selalu berdoa supaya saudara terus, kita semua termasuk saya, kita semua bisa terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Makin hari makin jelas bagaimana Tuhan mau bawa kita dalam hidup ini dan saudara dan saya punya kekuatan untuk melakukannya. Ya, bulan ini kita masuk dalam Thy Kingdom Come in My City. Tapi saya akan masih sambungkan dengan apa yang ulang tahun gereja kita. Ya, Thy Kingdom Come in My Life, Thy Kingdom Come at my church, jadi dalam hidup saya, dalam gereja kita, sambil saudara mengenal gereja CLCC lebih lagi. Minggu lalu saya sudah cerita bagaimana CLCC City Light Community Church, jadi panggilan kita adalah memberkati kota. Nah kali ini saya mau ajak kita belajar tentang Cities Influencers. Ya jadi saudara dan saya adalah influencer, orang-orang yang membawa pengaruh buat kota kita. Orang bilang influencer itu apa sih? Influencer adalah orang-orang yang diperhatikan, dipantau gerak-geriknya, apa yang dia katakan, apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, itu mempengaruhi sekitarnya. Entah sedikit, entah banyak, tapi membawa pengaruh. Dan sadarkah saudara bahwa itulah saudara dan saya. Kita adalah influencernya, influencer yang Tuhan pilih untuk memberkati kota ini. Amin. Toel kiri kanan bilang nih, gue influencer loh. Ayo kok gak pede, gue influencer loh. Firman Tuhan bilang begini, Matius 5 ayat 11-16, BMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya, dan difitnah karena aku. Ini firman Tuhan Yesus ya. Nabi-nabi yang hidup sebelum kalian pun sudah dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besar upahmu di surga yang disediakan Tuhan untuk kalian. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak orang. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Dia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu, supaya memberi terang pada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Yang setuju katakan amin? Alkitab bilang kita adalah terang dunia. Katakan sama-sama, kita adalah terang dunia. Lagi, kita adalah terang dunia. Apa maksudnya terang dunia? Terang dunia artinya kebenaran Tuhan. Terang artinya kebenaran Tuhan. Jadi, tapi terang dunia yang utama itu adalah Tuhan Yesus pasti. Dia datang ke dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap. Dialah terang dunia yang utama, tapi Tuhan juga memanggil kita, anak-anaknya, untuk bersama-sama Yesus menjadi terang bagi dunia. Kita adalah terang dunia, maksudnya begini, Tuhan memilih untuk memakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kebenarannya pada dunia. Hidup kita ini banyak kurang, hidup kita jauh dari sempurna. Tapi tetap Tuhan pilih hidup saudara dan saya, hidup kita untuk menyatakan kebenarannya kepada dunia. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Dia percaya sekali sama kita. Dia yakin sekali bahwa saudara dan saya bisa dipakai dia untuk menyatakan kemuliaannya. Alkitab bilang begini tadi, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Seperti apa sih kota yang terletak di atas bukit? Kira-kira seperti ini mungkin gambarnya. Terang, bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kalau terang ada di atas bukit, secara alami terang itu akan bersinar sampai bisa dilihat berkilometer-kilometer jauhnya. Berkilo-kilo jauhnya. Sehingga orang yang di dalam kegelapan bisa dapat pengharapan, oh di sana ada terang. Oh bentar lagi kita sampai. Orang yang lagi jalan di dalam kegelapan dapat semangat. Ayo sedikit lagi kita sampai. Udah mulai kelihatan.
Waktu terang saudara dan saya bersinar, maka saya percaya begini loh. Orang bisa lihat gini, kamu juga punya masalah seperti saya. Tapi kok Tuhan bisa tolong kamu ya, berarti Tuhan juga bisa tolong saya dong. Kamu juga punya masalah seperti saya, tapi kalau kamu bisa dapat kekuatan dari Tuhan, saya juga bisa dapat kekuatan dong. Kalau kamu orang yang punya kekurangan seperti saya, tapi kamu bisa diampuni Tuhan, kamu bisa disayang Tuhan, saya juga bisa dong. Berkilo-kilometer orang bisa melihat itu. Tapi perhatikan baik. Kota yang terletak di atas bukit tidak bisa disembunyikan. Kota bicara komunitas. Kota nggak pernah bicara pribadi. Setuju? Tuhan menyebut kita juga sebagai kota yang terletak di atas bukit. Kota bukan pribadi tapi komunitas. Tidak dapat disembunyikan punya arti begini loh. Kebenaran tentang Tuhan yang kita terima itu gak pernah untuk disimpan sendiri. Pemulihan yang Tuhan berikan sama kita. Kasih yang Tuhan berikan sama kita. Pengampunan yang Tuhan berikan sama kita. Gak pernah untuk disimpan sendiri. Itu juga untuk dibagikan lewat hidup saudara dan saya kepada orang lain. Caranya gimana? Dengan hidup dalam komunitas. Dengan bersama-sama kita menjadi kota di atas bukit. A city on a hill. Kota di atas bukit bersama-sama. Kenapa sih kota bukan bicara tentang komunitas? Bukan bicara tentang pribadi. Kenapa kota bicara tentang komunitas? Karena begini, esensi dari gospel, esensi dari Injil, esensi dari pemulihan Tuhan, itu bicara tentang pemulihan hubungan. Bukan hanya tentang pribadi. Lihat ini. Gospel itu yang pertama bicara tentang ini. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Setuju? Saudara diampuni, saudara disayangi, saudara dipulihkan. Engkau dilayakkan, engkau dijadikan anak Allah. Waktu hubungan kita pulih sama Tuhan. Waktu hubungan kita dikembalikan dengan Tuhan, maka gospel akan punya pengaruh dalam seluruh bagian hidup kita yang lain. Sehingga next step adalah gini, gospel akan membawa pemulihan hubungan kita dengan yang lain. Apa aja yang lain itu? Keluarga, pertemanan, pelayanan, pekerjaan, bahkan dengan alam dan juga binatang loh saudara. Sejak saya mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, saya mulai hampir gak pernah buang sampah sembarangan. Hampir gak pernah rasanya saudara akan melihat saya buang sampah sembarangan. Kenapa? Saya semakin mengerti bahwa alam ini punya Tuhan, punya Bapakku. Dan saya adalah bagian dari anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk juga memperhatikan alam. Waktu kita sadar kita anak Allah, cara kita melihat alam pun berbeda. Cara kita melihat binatang pun berbeda. Kita jadi suka memelihara binatang. Tadinya suka pukul binatang. Kita suka sekarang pelihara binatang. Tadinya suka pukul kecoa. Sekarang kita mulai suka pelihara kecoa. Enggak ya, kalau enggak. Memang enggak. Jadi memang ada binatang-binatang yang diciptakan untuk dipukul. Saudara setuju? Amin. Ya kan? Nah waktu perhatian ini. Kenapa komunitas? Kenapa bukan pribadi? Waktu hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, cara saudara melihat istrimu akan berbeda, cara engkau melihat suamimu akan berbeda, orang tua lihat anak, anak lihat orang tua akan berbeda, dan keluarga yang tadinya saling mementingkan diri sendiri, saling ingin dilayani lebih dulu, mulai mau melayani satu dengan yang lain, maka keluarga itu dipulihkan dan kebenaran Tuhan mulai bisa dilihat orang lain. Sinar kebenaran Tuhan itu memancar. Keluarga seringkali punya masalah, kita semua ini punya masalah. Me first, me first, me first. Itu dosa dasar kita. Mencintai diri sendiri, pengen dilayani, pengen diutamakan. Itu kita termasuk saya. Yang sampai hari ini masih ada bibit-bibitnya kadang-kadang di hati ini. Tapi waktu gospel, Yesus menceritakan bagaimana Tuhan pun tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan kita, dia turun ke dunia, meninggalkan surga yang luar biasa. Demi saudara dan saya. Rela menderita di atas kayu salib supaya kita diampuni. Memikul semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan membuat kita jadi anak Allah.
itu akan membuat kita mulai belajar juga memperhatikan orang lain. Gak terus me first, tapi you first. Kalau gereja, home yang sudah diampuni, mau belajar saling menerima satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, maka kita jadi kota di atas bukit. Komunitas yang bersinar, dunia akan lihat kok bisa ya. Padahal di antara lu itu ada orang-orang yang gak asik. Ini kan menyebalkan, emang iya, tapi itu poinnya. Waktu ada orang menyebalkan, kita pun mau belajar menerima dan memberi kesempatan pada dia. Kenapa? Kita pun menyebalkan tapi Tuhan beri kesempatan sama kita. Amin. Kita pun banyak kekurangan tapi Tuhan pun memilih mengampuni kita. Sebaliknya waktu gereja pecah, gereja saling membenci satu sama lain, gereja saling menyalahkan satu sama lain, merasa diri paling benar, maka sebetulnya terang Tuhan, kebenaran Tuhan sedang tidak diizinkan bersinar buat kita. Dunia akan ketawa, lihat. Yang bilang terang dunia aja ribut satu sama lain. Yang bilang terang dunia aja saling menjelekkan satu sama lain. Dan itu yang sayangnya terjadi di YouTube hari-hari ini. Kalau kita saling menggosip satu sama lain, saling membenci, maka kita sedang membuat kebenaran Tuhan gak bisa bersinar bagi dunia. Begitu juga kalau saudara dan saya yang sudah dikasihi, mau mengasihi orang lain dalam pertemanan kita, dalam pekerjaan kita. Waktu kita mau memilih mengasihi kota kita, melayani kota kita, maka kebenaran Tuhan akan bersinar. Orang kan kenapa lu mau buat itu? Pernah mengerti itu? Kenapa kalian mau begitu sih? Kenapa kalian mau memperhatikan kota? Sementara orang lain memikirkan diri sendiri. Dan disitulah terang Tuhan, kebenaran Tuhan mulai bersinar lewat kebersamaan kita. Lewat saling menopangnya kita, saling mengampuninya kita, saling menguatkannya kita, saling melayaninya kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu pertobatan itu bukan hanya sekedar hidup yang berubah loh saudara. Orang bisa berubah hidupnya bukan karena dia mengalami Kristus. Karena dia punya tekad untuk berubah hidup. Pertobatan bukan sekedar hidup yang berubah, tapi pertobatan adalah menyadari bahwa kita ini memang dasarnya mencintai diri sendiri, egois, ego. Pertobatan juga berarti menyadari bahwa kita gak mampu berubah dengan kekuatan sendiri. Jatuh lagi. Pertobatan juga bicara tentang ini. Saya percaya bahwa kasih Kristus itulah yang mengampuni saya. Kasih Kristuslah harapan buat saya yang sanggup mengubah saya dari dalam. Yang membuat kita me first jadi you first. Yang setuju kata amin? Orangnya lagi gak ada tapi saya mau omongin dia ya. Tadi kalau nanti sudah perhatiin yang pegang gitar ini sebelah sini namanya Anjo, Andreas Johan. Dia salah satu orang yang tidak disukai di tengah teman-temannya dulu. Saya merasa dia itu, kita nasihati dia, saya dekat dengan dia. Istri saya dekat dengan dia. Dan kita kasih tahu kamu terlalu keras sama orang lain, terlalu tajam sama orang lain, terlalu kamu itu. Tapi enggak tahu kenapa hari-hari ini, belakangan ini beberapa tahun terakhir, teman-temannya juga bilang, dia berubah. Sikapnya sama orang lain jadi berbeda. Jadi bisa menerima orang lain yang punya kekurangan. Jadi bisa sabar sama orang lain, terutama sama istrinya. Karena waktu pacaran saya mikir, aduh kalau nikah gimana, sadis bener ini gitu tuh saudara. Penganiayaan verbal bisa terjadi nih, ya kan? Penekanan mental bisa terjadi, tapi ternyata Tuhan ubah dia. Sampai kita tanya, kenapa Jo kamu bisa berbeda? Kok kamu beda sekarang? Saya senang lo lihat kamu. Waktu pemulihan hubungan dia dengan Tuhan semakin terjadi. Pemulihan hubungan dengan yang lain, dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan teman-temannya. Dan terjadi dan kebenaran Tuhan bersinar. Kita diberkati lewat itu. Amin. Kebayang kalau kita semua, keluarga-keluarga kita makin dipulihkan. Saya percaya kebenaran Tuhan bersinar. Pertobatan akan membuat kita sadar bahwa kita diampuni, kita dicintai. Saudara dijadikan anak Allah sehingga penyembahan yang tadi kita buat bukan tergantung lagi sama WL-nya, tapi menjadi penyembahan pribadi buat saudara dan saya.
Saudara nggak lagi tergantung sama pendetanya. Karena saudara sudah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Amin. Saudara sadar saya anak Allah, saya disayang. Kita sadar pengampunan Tuhan itulah yang membuat kita punya keinginan untuk hidup benar sebagai anak Allah. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa belajar hidup sebagai anak Allah. Walaupun tetap kita belum sempurna, walaupun tetap kita bisa berdosa, tapi kita mulai sadar. Bahkan sikap kita melihat Tuhan dan melihat dosa pun berbeda. Dulu kalau bikin dosa, cuek bebek. Dulu kalau bikin dosa, nggak pusing, nggak peduli. Sekarang waktu ada jatuh, ada bikin dosa, kita mulai sadar, aduh Tuhan aku melukai hatimu. Kenapa? Hubungan personalmu dengan Tuhan dipulihkan. Engkau jadi sadar Tuhan sayang kita, kita sayang Tuhan. Dan waktu kita berdosa, aduh aku nak menyenangkanmu, aku melukai hatimu. Sikap kita, cara kita melihat Tuhan, melihat dosa jadi berbeda. Bahkan itu merubah cara kita melihat dan menilai kehidupan ini. Termasuk bagaimana kita melihat dan menggunakan seks. Dunia bilang, aduh hidup cuma satu kali, seks mah memang udah zaman gini, udah gak usah ngomong kekudusan. Tapi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang bicara seperti itu, kita tetap bilang ini, enggak kok. Seks Tuhan berikan untuk ada dalam pernikahan yang kudus. Mungkin ada beberapa yang, ya saya lemah, ya saya pernah jatuh di situ, tapi saya enggak boleh begini terus. Tiba-tiba ada dorongan untuk berbeda, untuk berubah. Cara kita melihat uang, cara kita melihat power berbeda. Kalau dulu jadi bos, kita bentak sana sini, semua orang kita panggil sesuai binatangnya masing-masing. Ya kan? Tapi setelah kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama berbeda. Kita mulai belajar menghargai orang. Kita mulai belajar tidak merendahkan orang. Kita mulai melihat uang, power, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Are you with God? Apakah kita setuju dengan Tuhan? Apakah kita sejalan dengan Tuhan? Apakah kita bilang kami mau bersama-samamu Tuhan? Amin. CLCC saya harap kita menjadi gereja untuk ini. Kita bukan jadi gereja hanya untuk diri kita sendiri mencari tempat yang paling bagus, cari tempat apa yang menghibur kita, bukan itu yang kita cari. Yang utama adalah kita mau belajar berjalan bersama Tuhan. Untuk itulah CLCC berusaha memperlengkapi kita, termasuk saya. Kita diperlengkapi untuk bisa berjalan bersama Tuhan, untuk bisa sejalan dengan Tuhan. Makanya kalau kemarin saya sudah cerita tentang visi misi, nah ini misi CLCC. Untuk mencapai visi, maka ada misi-misinya step by step. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan membangun keintiman dengan Tuhan. Ini basic. Tanpa hubungan dengan Tuhan terbangun, maka kita tidak pernah bisa bertumbuh. Kekristenan kita nggak bisa keluar dari KTP kita. Kenapa? Karena nggak ada dorongannya. Tapi waktu saudara dan saya intim dengan Tuhan, kita mau berjalan. Cerita kita dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan dimulai. Nah, untuk memperlengkapi ini, apa yang CLCC lakukan? Buat saudara-saudara yang sama sekali belum tahu tentang Kristus, belum tahu apa sih keselamatan itu, ada kelas MKCG, mengenal Kristus. Di situ kita akan belajar siapa Kristus itu. Lalu buat saudara yang pengen tahu, Pak Adi suka ngomong tentang gospel gereja ini, gospel center. Seperti apa sih gospel itu? Ada kelas True Gospel. Ikut itu. Pak tahu informasinya dari mana? Di apps kita ada, di IG. Lalu saudara bisa tanya sekretariat, saudara bisa tanya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Boleh berdiri? Side pastor yang ada yuk, boleh berdiri. Oke. Putar ke belakang ya. Bentar lagi mereka akan jalan keliling, saudara mau show ya. Nah inilah mereka, saudara bisa tanya sama mereka, saudara bisa datang sama mereka. Mereka akan bantu saudara, mengarahkan saudara, juga mendoakan kalau saudara perlu itu. Kasih tepuk tangan buat mereka dong. Thank you. Ya. Suatu kali Pastor Surya dihubungin temannya. Sur, dia gak suka ke gereja orang itu. Dan Sur, gue lagi pengen belajar sesuatu. Lu ada saran gak kelas apa yang gue bisa ikutin? Pastor Surya suruh temannya tuh ikut kelas True Gospel. Dan waktu ikut kelas itu saya mau bilang itu bagus sekali, saya diberkati lebih dulu lewat kelas itu. Waktu orang itu diberkati, dia bilang ini, dia bilang sama Surya, Sur gue mau konseling Sur. Gue ikut kelas ini bagus Sur, ini bukan orang yang suka ke gereja Sur. Bagus Sur, gue mau konseling, gue pengen ngobrol lebih jauh lagi sama lo tentang ini. Wow, kalau Saudara punya teman ya, ayo dorong mereka ikut
Through gospel, percayalah mereka akan diberkati. Ada lagi yang saya sudah itu semua, saya pengen kenal firman Tuhan lebih jauh. Ada Bible series yang membahas bagian-bagian firman Tuhan dengan lebih mendalam. Dengan lebih makanan yang lebih berat mungkin. Dan kalau memang sudah waktunya sudah makan itu, ayo ikut daftar aja. Pak, saya mau coba tapi kalau nanti putus tengah jalan gimana? Gak apa-apa, ya kan? Kalau ternyata sudah belum cocok, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sudah cocok, sudah akan makan makanan luar biasa. Nggak panjang-panjang kok. 4 kali pertemuan, 6 kali pertemuan di bulan. Dan sudah akan belajar banyak. Terus nanti akhir tahun akan ada saat teduh bersama. Tiap tahun kita akan buat saat teduh bersama mungkin 2 kali, 1 tahun, 3 kali. Yang juga bukan 6 bulan. 1 bulan. 2 minggu kita belajar baca firman bersama-sama, ada panduannya nanti dari CLCC sehingga kita bisa belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kenapa? Supaya kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Lalu ada kalau sudah mau belajar doa, ada connecting. Connecting mengajar kita tentang doa, connected with God. Ada worship night. Nah, kalau worship night biasanya penuh tuh di sini, saudara ya. Kita belajar menyembah Tuhan, menikmati penyembahan Tuhan untuk kita belajar penyembahan itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Misi yang kedua, mempraktikkan firman. Di mana? Di home. Saudara bisa ikut home belajar untuk mempraktikkan firman, saling menerima, saling mengasihi, dipandu untuk belajar praktek firman Tuhan dan macam-macam. Di sini kita belajar mempraktikkan firman, walaupun di bagian yang lain juga kita belajar melakukan itu. Misi yang ketiga, membangun keluarga yang bahagia. Ini misinya, membangun keluarga yang bahagia. Tadi kan hubungan sama Tuhan dipulihkan, gospel akan mempengaruhi seluruh bagian hidup kita yang lain. Keluarga kita diperlengkapi juga. Teman-teman luar biasa bikin ini, true single. Wih, ini yang mencetuskan anak-anak muda sendiri. Supaya begini loh saudara, katanya gini, supaya jangan menikah tuh hanya karena dikejar umur. Aduh, saya udah umur segini, udahlah Tuhan siapapun yang keluar dari pintu itu pertama, itulah jodohku. Jangan sampai desperate seperti itu, ya. Tapi kita bisa menikmati single kita bersama Tuhan sehingga kalau memang Tuhan mempertemukan jodoh yang tepat, disitulah baru kita memutuskan untuk menikah. True love untuk pacaran, teman-teman yang lagi pacaran 6 bulan ke atas ikut ini, percayalah ini bagusnya luar biasa, ya kan? Sampai beberapa kita buka ini buat umum karena apa? Karena ini memberkati buat semua orang. Beberapa orang yang non-Kristen ikut ini dan mereka bilang, aduh kalau Kristen kayak gini saya mau belajar mengenal Kristus lebih lagi. Beberapa ngomong begitu, kalau Kristen seperti ini saya mau belajar kenal lebih jauh lagi. True love. Kenapa Pak hanya buat 6 bulan ke atas? Saya baru 1 bulan, Bapak mah diskriminatif sama saya. Enggak gitu. Saya punya pengalaman, ada orang baru pacaran 2 bulan, saya suruh ikut saudara. Isinya cekikikan melulu. Iya kamu, itu kamu. Karena masih dopaminnya masih besar. Ya kan? Belum terlalu ada problem, dia kentut pun kita bilang, aduh harum. Dia bilang begitu saudara. Dia ngegaring buat kita lucu. Tapi kalau udah mulai 6 bulan, biasanya kentutnya mulai berbau. Garingnya mulai terasa garing. Dan disitulah kita mulai belajar di true love, diperlengkapi kemana arah kalian setelah dopamin selesai, sejauh mana hubungan ini bisa dilanjutkan, sejauh mana hubungan, itu bagus sekali. True marriage buat yang mau menikah di situ diperlengkapi dan teman-teman di sini ya kan akan memperlengkapi saudara lewat pengalaman masing-masing dalam pernikahan dan kebenaran firman Tuhan. Wah itu bagus, itu bagus. True parenting, buat yang sudah punya anak 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, 10 sampai 17, sementara ini ada 3 kelas buat mendidik anak. Kenapa ini penting? Karena ternyata 0 sampai 18 tahun itu mempengaruhi 95% kepribadian seseorang. Sudah tahu? 50%, saya bisa salah persennya, jangan ini, tapi kira-kira 50% ditentukan di 0 sampai 5. 30% ditentukan dari 5 sampai 10 tahun. Apa yang kita alami menentukan kepribadian kita. 10 sampai 17 menentukan 15%. 18 ke atas sebetulnya nggak merubah kepribadian kita. Cuma 5% pengaruhnya. Makanya orang tua ayo belajar untuk teachable. Mau diajar, mudah diajar. Yuk belajar supaya kita bisa membesarkan anak kita. Membangun keluarga kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Amin. CLCC coba membantu untuk lakukan itu. Misi berikutnya mengerjakan profesi dengan excellent. Ada adapt. Di adapt inilah yang dibahas tentang leadership, profesional dan business life.
Kehidupan di dalam leadership, profesional, dan bisnis di marketplace diperlengkapi di sini. Saudara bisa bertemu dengan beberapa orang yang menginspirasi kita bisa bertanya sama mereka dan sebagainya. Bahkan beberapa sedang dibimbing lebih lanjut lagi. Nah, saudara bisa ikut ini supaya gospel juga mempengaruhi dunia kerja kita. Yang terakhir adalah misi kita memberkati kota, yang bulan lalu saya sudah share sama saudara, banyak. Dan kalau saudara mau, Pak, saya mau mengerti lebih jauh tentang memberkati kota, ayo ikut yuk. Kalau misi lagi ada berjalan begini-begini, ikutan aja dulu. Salah satu leader di sini namanya Lundi, dia Itaher punya perusahaan itu, dia ikut terus sampai akhirnya dia menemukan, sekarang saya tahu panggilan saya ini. Dan dia melakukannya lewat perusahaannya. Bagaimana bisa memberkati kota, bagaimana bisa memberkati bangsa. Ikutlah, bukalah hati, izinkan Tuhan bicara untuk kita di situ menemukan panggilan kita masing-masing. Yang setuju kata amin. Nah, kita diperlengkapi seperti ini supaya setelah kita diselamatkan, kita bisa hidup sebagai garam dan terang dunia. Setelah kita diselamatkan, saudara dan saya jadi anak Tuhan, kita bisa hidup sebagai garam dan terang dunia. Fungsi garam dan terang dunia itu banyak sekali. Terang seperti tadi kita bilang, menerangi yang gelap, memberi harapan buat yang putus harapan, membuat jelas yang tersembunyi selama ini. Terang itu menarik. Garam juga banyak sekali fungsinya, apalagi zaman dulu. Dipakai untuk pembayaran, dipakai untuk bikin jalan. Tapi fungsi yang paling utama dari garam adalah gini, mencegah pembusukan. Makanan dikasih garam, daging dikasih garam supaya apa? Gak cepat busuk. Kalau luka dikasih garam supaya apa? Membunuh kuman yang ada. Nah, prakteknya menjadi terang dan garam dunia adalah gini. Itu adalah sikap hidup kita sehari-hari. Waktu contohnya ada orang-orang berantem. Kita menjadi garam dunia. Jangan cepat lagi berantem, jangan dibikin busuk saudara, amin. Jangan dipanasin, jangan dikomporin. Ayo bawa damai. Jangan memihak salah satu, jangan saya kubu ini. Jangan. Ayo bawa damai. Waktu dunia saling membenci, waktu orang membenci kita. Ayo berfungsi sebagai garam supaya pembusukan tidak cepat terjadi. Caranya gimana? Maafkan orang yang membenci kita. Maafkan orang-orang itu. Amin. Ampuni mereka. Waktu dunia lagi bicara memuaskan hawa nafsu. Kita sebagai garam dunia. Ayo kita belajar hidup kudus. Supaya kebusukan di dunia ini tidak semakin menjadi-jadi. Waktu dunia orang-orang sekitar ego. Me first. Pengennya dilayani. Yuk kita jadi garam dunia. Dengan cara apa? Saya mau melayani. Waktu dunia sibuk memperkaya diri sebagai garam dunia, kita belajar, kita mau memberi, kita mau memperhatikan orang lain. Amin. Waktu dunia banyak mengejek, membuli, tidak menghormati orang. Ayo kita sebagai garam dunia, sebagai komunitas ini kita hidup belajar menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, enggak menghina satu sama lain. Amin. Kepada orang yang lebih tua kita hormati. Lihat itu, waktu sebagai komunitas kita bisa melakukan itu. Kita hidup dengan cara yang berbeda dengan cara dunia hidup. Maka kebenaran Tuhan bersinar terang. Orang kan lihat gini, wow kok kalian bisa begitu ya? Kok lu bisa begitu ya? Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka pengen belajar, aku mau kenal Tuhan yang kalian kenal. Alkitab bilang ini, terangmu harus bersinar di hadapan orang. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Lalu memuji Bapamu yang di surga. Yang setuju kata amin? Nah, setelah kita jadi garam dan terang dunia, what happened dan apa yang terjadi kemudian setelah kita jadi garam dan terang dunia? Saudara, seperti tadi dibilang, garam itu membunuh kuman. Waktu luka dikasih garam, kumannya mati. Setuju? Tapi rasanya apa? Perih. Atau ada yang dikasih garam, wih enak, lagi dong. Yang ada yang aduh sakit, perih. Begitu juga waktu saudara dan saya hidup sebagai anak-anak Allah, menyatakan garam dan terang dunia, menjadi garam dan terang dunia, maka selalu ada dua respon. Ada yang senang, ada yang tidak. Ada yang memuliakan Tuhan,
Ada yang malah membenci kita. Karena sakit. Tapi harusnya kalaupun ada orang memuji, ada orang yang senang, ada orang yang tidak. Harusnya dua-duanya karena Tuhan. Jangan karena kita. Misalnya apa? Yang dipuji, lu yang jadi pusat perhatian kamunya. Bukan. Kita, oh Tuhan yang, kenapa sih kalian mau begitu? Tuhan. Bukan karena saya baik sih. Enggak. Begitu juga kalau orang membenci kita bukan karena saudara dan saya memang menyebalkan. Yang setuju kata amin. Anak Tuhan yang menyebalkan itu apa? Gak pernah rasa salah, orang lain yang salah terus. Lu jangan gini, jangan, wih semua salah, semua dinasihati seakan-akan kita sudah paling benar. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang menyebalkan. Tapi kalau dunia menyukai, dunia membenci, biarlah itu semua karena Tuhan. Saya kasih contoh, Ahok. Masih tahu Ahok ya? Ahok, saya tidak setuju dengan Ahok dalam banyak hal. Waktu dari sejak dia awal, saya lihat dia suka menjelekkan agama lain, saya nggak setuju sekali. Tapi saya harus sebagai orang awam, saya mengakui. Sebagai orang awam, sejauh yang saya bisa lihat, saya lihat kerjanya baik, kerjanya benar, kerjanya lurus. Tapi lihat, waktu dia kerja lurus, dia berfungsi sebagai terang dunia. Apakah dia disukai? Sebagian menyukai, sebagian membenci. Kenapa membenci? Karena yang jelek jadi kelihatan. Yang korup jadi makin jelas. Yang kerjanya nggak benar jadi semakin jelas. Terang membuat semua terlihat dengan lebih jelas. Akibatnya dia dibenci, dia dibantai begitu rupa dan sudah tahu ceritanya. Jadi kalau saudara dan saya mulai jadi garam dan terang dunia, jangan berharap kamu akan selalu dianggap jadi pahlawan. Waktu saudara jadi garam dan terang dunia, dimanapun jangan berharap orang selalu berterima kasih sama kita. Jangan berharap orang selalu menghargai apa yang kita buat. Karena itulah Alkitab tadi bilang ini, berbahagialah kita kalau dicela, dianiaya, dan difitnah karena aku. Nabi-nabi yang hidup sebelum kita pun sudah dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab besar upahmu di surga yang disediakan Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan sudah bilang, waktu kamu jadi garam dan terang dunia, ada kemungkinan loh kamu dicela, dianiaya, difitnah. Tapi jangan marah. Kenapa? Kan dari dulu juga ceritanya gitu nabi-nabi begitu. Dan besar upahmu di surga kata Tuhan. Kita melakukan ini karena kita with God. Kita setuju dengan Tuhan, kita sejalan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita malu akan Tuhan. Jangan sampai kita malu akan Tuhan. Seringkali kita ini gak pengen kehilangan zona nyaman kita ya saudara ya. Seringkali kita ini pengen diterima sama dunia. Setuju? Sampai tanpa sadar kita jadi malu tentang Tuhan kita. Kita gak mau cerita tentang dia. Ada cerita rakyat yang banyak diceritakan, sorry kalau saya tidak sempurna ceritanya, tapi namanya Malin Kundang. Ceritanya Malin Kundang punya mama. Mama ini besarin Malin Kundang dengan luar biasa. Mamanya sangat sederhana, sampai dalam besarin anaknya supaya anaknya berhasil. Mamanya kecelakaan sampai buruk rupa. Malin Kundang sukses, berhasil. Tapi Malin Kundang malu dengan mamanya. Waktu orang-orang dia mulai diterima di dunia, dia mulai diakui dunia, jadi tokoh yang bergaul dalam sosialite dunia. Jadi influencer dunia. Dunia tanya, itu mamamu ya? Oh bukan. Lalu terus siapa dia? Saya tidak kenal dia. Mamanya hancur hati sekali. Malin Kundang sukses tapi lupa bahwa mamanya yang sudah buat dia jadi seperti itu. Mamanya berkorban banyak sehingga mamanya menderita. Tapi mamanya pikirnya, gak apa-apa aku menderita, yang penting anakku sukses, anakku berhasil. Tapi Malin Kundang lupa. Seringkali kita jadi seperti Malin Kundang kepada Tuhan kita. Kita gak mau menceritakan dia. Kita gak mau mengakui dia. Kita gak mau. Kita pengen diterima dunia. Kita mau dianggap baik. Waktu kita bersosial, wih baik ya. Tapi kita gak mau cerita tentang Tuhan. Jangan jadi Malin Kundang rohani. Amin. Di kampus saudara, di tempat kerjamu, di keluargamu. Terus gimana caranya dong? Yuk kita belajar gospel center. Arahkan mata kita sama Tuhan. Renungkan apa yang Yesus buat. Bagaimana Yesus sudah menjadi terang dan garam dunia. Bukan hanya untuk murid-muridnya.
tapi juga buat orang yang tidak peduli sama apa yang Yesus ajarkan. Bahkan sama orang-orang yang membenci Yesus, tetap Yesus menjadi garam dan terang buat mereka. Dan saya harap apa yang Tuhan buat itu, Tuhan juga buat untuk kita, itu mengubah hati kita. Dan menimbulkan keinginan untuk meneladani Dia. Menimbulkan kekuatan untuk meneladani Dia. Sehingga saudara dan saya mau mempersembahkan hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju katakan amin. Tuhan berkati saudara ya.